akuntabilitas, dan perakitan bidang pemerintahan. Pada hal ini, titik tolaknya adalah bahwa akuntabilitas merupakan konstituen dari jenis pemerintahan. Literatur pemerintahan juga telah memobilisasi beberapa konsep untuk menggambarkan komposisi dinamis dari bagian-bagian yang heterogen dan hubungan kekuasaan, misalnya mempelajari akuntansi dan negara sebagai dua konteks praktik dan alasan yang berbeda, tetapi saling konstitutif. Ketika menstratifikasi suatu kumpulan, berarti secara hierarkis mengagregasi komponen yang beragam dan membuatnya koheren, lalu memberi suatu keteraturan. Stratifikasi tersebut melibatkan proses teritorialisasi, coding, dan overcoding yang saling terkait. Teritorialisasi membatasi isi dari suatu kumpulan untuk memungkinkan organisasi yang tepat dimasukkan dalam gerbang agregat yang muncul. Coding melibatkan pengaturan konten dengan mematuhi kategori administratif homogen dari lembaga pendanaan. Dan overcoding adalah proses membangun hubungan fungsional, mengikat komponen bersama-sama untuk membentuk secara keseluruhan. Metodologi penelitian. Studi lapangan berlangsung di Guatemala dan El Salvador. Kedua negara dilanda perang bersenjata internal yang menghancurkan banyak aspek infrastruktur politik, sosial, dan ekonomi dengan efek pada penduduk khususnya di bidang hak asasi manusia. Penandatanganan perjanjian damai pada tahun 1990-an menyebabkan pembentukan serangkaian lembaga, salah satunya yaitu LSM. LSM Pembangunan Internasional dan Domestik berperan aktif dalam proses rekonstruksi Guatemala dan El Salvador selama dan setelah perang. Sebuah studi memperkirakan bahwa ada sekitar 3.000 LSM di Guatemala. Pembangunan internasional mencakup badan-badan negara OECD yang mengelola program bantuan asing ke negara-negara berkembang, contohnya termasuk Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Badan Kerjasama Internasional Spanyol. Pada kunjungan lapangan pertama, terdapat wawasan tentang perangkat manajemen apa yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan efeknya. Kode administratif, teritorialisasi, dan pekodean komponen. Pernyataan Antonio di awal artikel ini menekankan penghindaran organisasinya terhadap negara Guatemala yang represif dan bank. Meskipun ada persyaratan hukum, manajemen berdasarkan tujuan, anggaran, dan desain proyek dan sistem pengukuran kinerja adalah bagian dari toolkit lembaga bantuan. Mereka tidak diterapkan secara ketat. Organisasi gerakan sosial bekerja sama dengan LSM Internasional yang menyediakan lembaga bantuan dana untuk membiayai perjuangan lokal mereka. Persyaratan administratif mulai berubah pada akhir 1980-an. Mereka mendapat dorongan untuk meresmikan LSM dan menunjukkan yang tepat dokumentasi dan struktur organisasi seperti memiliki direktur eksekutif dan dewan direksi. Uraian tentang bagaimana organisasi Antonio ini diatur secara administratif melalui sejumlah lembaga bantuan internasional. Persyaratan akuntabilitas menetapkan tahap untuk memahami bagaimana organisasi gerakan sosial diteritorialisasi dan dikodekan menjadi perkumpulan bangunan internasional. Antonio sadar kalau ada batasan yang menteritorialisasi ruang atau tempat tersebut. Agar dapat lanjut mengakses pendanaan, organisasi Antonio mengambil sebuah lompatan ke dalam ruang administratif lembaga pendana dengan cara mendaftar sebagai seorang NGO dan mematuhi syarat administrasi. Persyaratan ini memberikan batasan dalam sebuah komposisi dengan menyaring organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan syarat, sehingga beberapa organisasi tidak dapat mengambil lompatan karena mereka tidak memiliki pengetahuan administrasi atau tendensi politik untuk memformalkan susunan dan hubungan dengan pendanaan internasional. Batasan politik dan administratif ini belum tentu menunjukkan pergerakan sosial yang disartikulasi. Memang punya efek disartikulasi, namun hanya ketika batasan teritorialnya diperkuat dengan menitikberatkan perbedaan antara apa yang termasuk bagian dari himpunan baru dan apa yang bukan. Dengan demikian menandai komponen pergerakan sosial sebagai outside atau remainder. Mengkodekan bentuk dan cara interferensi organisasi. Mengkodekan bentuk merupakan momen ketika persyaratan penyandang dana berinteraksi dengan organisasi untuk menjadikan unit yang koheren secara administratif. Coding juga menggambarkan bahwa teritorialisasi bukan hanya tentang eksklusi, tetapi inklusi yang dipilih. Menjadikan teritori komponen sumber yang rentan terhadap perubahan dalam tata kelola dan administrasi. Mereka menggambarkan bagaimana organisasi diubah ketika mereka diposisikan dalam ruang teritorial. Ini dalam interferensi lebih internal untuk organisasi. Bentuk organisasi menjadi LSM. Melalui studi ini diketahui LSM yang menyalurkan dana pembangunan internasional ke organisasi gerakan sosial melalui segala macam manuver administratif. Organisasi-organisasi hibrida ini bekerja antara gerakan sosial dan pembangunan internasional. Tetapi semakin sulit untuk melakukannya.
Ada juga persyaratan tata kelola dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah Guatemala dan El Salvador yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk diakui secara hukum sebagai LSM. Referensi pembangunan. Proyek persyaratan tingkat proyek adalah bentuk lain dari standarisasi administratif. LSM merupakan intervensi mereka melalui proyek adalah membuat intervensi mereka dapat dikontrol secara administratif. Perangkat manajemen dan akuntansi digunakan untuk membuat proyek tampak koheren dengan model tujuan pengembangan lembaga pendanaan. Seorang perancang dan koordinator proyek di sebuah LSM pendidikan populer di El Salvador berpendapat bahwa ini adalah proyek yang tidak menentang apapun, mengarahkan masyarakat ke arah perumusan tuntunan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar lokal. Tidak ada perspektif politik, tetapi bukan berarti bahwa campur tangan politik sepenuhnya dihalangi atau didisartikulasikan. Bagaimana mendisartikulasikan gerakan sosial tentang mengartikulasikan versi politik yang berbeda. Badan-badan telah menciptakan ruang untuk jenis intervensi politik yang berbeda-beda. Ruang-ruang politik ini terlihat melalui tujuan umum proyek, seperti penguatan pemerintah daerah yang dioperasionalkan oleh LSM, melalui kerangka kerja logis ke dalam serangkaian kegiatan nyata. Menciptakan perbedaan dalam kumpulan. Meskipun organisasi mengumpulkan kesamaan, pengkodean juga merupakan proses di mana organisasi dibedakan dengan menempatkan mereka dalam urutan. Ini terlihat di cara hubungan asimetris antara penyandang dana dan LSM menjadi lebih eksplisit. Administrasi dan persyaratan akuntabilitas yang membedakan penyandang dana dan didanai juga memperkenalkan diferensiasi di antara organisasi yang didanai dengan mengatur mereka ke dalam segmen khusus. Ringkasnya, komponen-komponen gerakan sosial era perang telah terdaftar dalam perkembangan internasional yang sedang berkembang. Untuk mengoperasionalkan pendaftaran, persyaratan hukum administrasi dan akuntansi, dan teknologi manajemen proyek diperkenalkan. Analisis kami menunjukkan bagaimana lembaga persyaratan hukum dan administratif menetapkan batas-batas di sekitar kumpulan yang muncul, sehingga menyaring komponen yang bisa mendapatkan ruang variasi di toleransi terbentuk. 5. Overcoding mengatur hubungan dan memperkuat batasan. Hubungan di antara komponen-komponen teritorial dan terkode dibangun dan disatukan melalui pengkodean yang berlebihan, mencegah hubungan yang lama dengan apapun yang melampaui batas-batas teritorial. 5.1. LSM yang terendam secara administratif. Perusahaan menginvestasikan lebih banyak waktu untuk merumuskan proyek. Kami sekarang mengajukan 20 hingga 30% lebih banyak proposal. Proposal yang lebih rumit juga berarti bahwa lembaga bantuan memerlukan pemantauan sementara dan laporan evaluasi akhir yang lebih rumit. Sudah menjadi hal yang lumrah jika anggaran yang dimasukkan dalam proposal menyertakan perincian biaya yang terperinci dari kegiatan proyek, dan ini harus dilaporkan secara berkala sesuai dengan hasil dan jangka waktu lembaga pendanaan. 5.2. Perubahan persyaratan catatan. Persyaratan untuk faktur dan kwitansi juga memungkinkan dan memblokir transaksi keuangan yang memiliki implikasi langsung pada siapa yang dapat berpartisipasi dan pada koneksi dalam kumpulan pembangunan internasional. Misalnya, persyaratan tersebut telah melemahkan hubungan dengan organisasi yang tidak dapat memenuhi kriteria. LSM sering mengontrak usaha kecil di luar komunitas untuk menyediakan layanan yang mereka lebih suka dilakukan oleh komunitas tempat intervensi berlangsung. Perubahan aliran dana. Perubahan ini berdampak pada koneksi keuangan dan politik organisasi. Artinya, mereka meningkatkan ketidakpastian keuangan dan persaingan dan aliansi di antara LSM. Mereka juga mendorong pertukaran keuangan antara LSM dan pemerintah yang membahayakan otonomi yang pertama. Disartikulasi juga tentang mengatur aspirasi untuk menjalin hubungan dengan eksterior ini dengan mengarahkan kekuatan ini menuju tujuan pembangunan penyandang dana. Seperti yang kita pelajari dari Antonio, keinginan untuk mempromosikan perubahan sosial berdasarkan akuntabilitas, solidaritas, dan kepercayaan masih menemukan jalannya ke dalam diskusi pembangunan internasional saat ini. Intinya adalah bahwa persyaratan akuntabilitas pembuatan batas ini memisahkan gerakan sosial dengan mengubah komponen-komponennya dan hubungannya ketika mereka terhubung ke komposisi lain dan menyalurkan kekuatan aspirasi politik gerakan sosial ke dalam hubungan dan tujuan yang secara teknis dan politik berguna bagi himpunan pembangunan internasional. Proses teritorialisasi dan pengkodean yang berlebihan menunjukkan bagaimana akuntabilitas terlibat dalam membuat campuran organisasi yang heterogen secara administratif konsisten sebagai konten yang tepat melalui perumusan batas teritorial dan pengkodean bentuk organisasi dan mode intervensi pembangunannya.